semuanya, saya Grace Angelina Situmorang. Di sini saya akan membahas mengenai uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk menentukan apakah kumpulan data dimodelkan dengan baik oleh distribusi normal dan untuk menghitung seberapa besar kemungkinan variabel acak yang mendasari kumpulan data tersebut terdistribusi secara normal. Selamat menyaksikan. Nah, terdapat beberapa cara dalam menghitung uji normalitas. Nah, cara yang pertama itu ialah 1. Menentukan hipotesis. Nah, HO-nya apakah data berdistribusi normal, sedangkan HA-nya itu sama dengan data tidak berdistribusi normal. Nah, dan yang kedua itu adalah tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi ini kita buat 0,05 atau 5%. Nah, setelah di nomor 2, maka kita akan masuk ke nomor 3, statistik uji. Nah, ini rumusnya, dimana kita akan menentukan L-nya dengan rumus FZI dikurang SZI. Nah, contoh soal, kita masuk ke contoh soal, dimana contoh soalnya ialah nilai ulangan matematika kelas 11 diambil secara acak dari 10 orang. Dan nilai tersebut ada 98, 85, 75, 85, 95, 70, 80, 85, 75, 65. Nah, kita masuk ke bagian 4 yaitu perhitungan. Nah, sebelum kita membuat sebuah perhitungan, kita masuk terlebih dahulu ke bagian membuat tabel ini. Nah, X ini merupakan nilai dari ulangan matematika ini, kita masukkan semuanya ke dalam nilai X. Nah, nilai X ini 98, 85, 75 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada X kuadrat. Nah, setelah kita sudah memasukkan nilai-nilai ulangan tadi ke dalam tabel X, kita jumlahkan berapa nilai ulangan keseluruhan ini. Ditambah 98, ditambah 85, tambah 75, tambah 85 dan seterusnya. Itu mendapatkan sigma X dengan jumlah 813. Nah, kita masuk ke X kuadrat. Nah, tadi kan ini X-nya. Nah, nanti 98 ini kita kuadratkan, berarti kita kali 98 dikali 98 hasilnya 9604. Nah, 85 dikali 85 karena kuadrat sama dengan 7225. 75 kuadrat itu 5625. 85 kuadrat itu 7225 dan seterusnya. Nah, setelah kita cari semuanya X kuadratnya, kita jumlahkan berapa semua hasil dari X kuadrat ini. Kita jumlahkan satu persatu dan mendapatkan sigma X kuadratnya itu sama dengan 67.079. 67.079. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan tabelnya, kita masuk ke perhitungan. Nah, kita mencari X-nya. Nah, untuk mencari X-nya itu ialah sigma X per N. Nah, sigma X tadi itu kan ada 813. Nah, 813 ini di sigma X kita tulis 813, N-nya itu sampelnya 10. Nah, dari mana sampel 10 dihitung? Nah, ini sampel 10. Nih, sampel 10. Berarti N itu sama dengan sampel. Sigma X per N 800 sama dengan 813 per 10. Nah, 813 dibagi 10 itu menghasilkan 81,3. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil X, kita masuk ke mencari simpangan bakunya. Nah, untuk rumus simpangan baku itu ada akar N dikali sigma X kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, per N dikurang N kurang 1. Nah, kita cari sama akar. Tadi N ini kan sampel. Nah, jumlah sampel kita ada 10. Nah, X kuadrat itu hasilnya 67.079. Ini hasil dari semua jumlah X kuadrat ini. Nah, kita tulis di sini 67.079 dikurang
X, kita kurang X. Nah, X-nya kan 813. Tapi di sini ada kuadrat, berarti 813 dikali 813 menghasilkan 660.000 dikurang 969. Nah, per N-nya tadi 10, sampelnya 10, N kurang 1, berarti 10 dikurang 1. Nah, sama dengan akar. Sebelum kita melakukan pengurangan terlebih dahulu, 10 dikali 67.079 dikurang 660.969, berarti kita kali terlebih dahulu 10 dikali 67.079. Nah, hasilnya nanti kita kurangkan ke 660.969. Nah, itu hasilnya 9.821. Nah, per, ini kan ada per. Nah, 10 dikali, sebelum kita mengkali terlebih dahulu, kita kerjakan ini di dalam kurung. 10 dikurang 1 sama dengan 9, berarti 10 dikali 9 itu sama dengan 100. 10 dikali 9 sama dengan 90. Sama dengan 90. Nah, ini kan ada nih, berarti karena ini tinggal, berarti kita buat 9.821 dibagi 90 itu menghasilkan 109,1. Nah, 109,1. Nah, kita cari akar dari 109,1 itu berapa? Akar dari 109,1 itu mendapatkan hasil 10.000 10,4. Jadi akar 109,1 itu adalah 10,4. Nah, kita kan sudah dapat X-nya itu 81,3, simpangan bakunya itu 10,4. Sekarang kita mencari hasil dari ZI. Nah, ini sebelum kita masuk ke perhitungan, kita harus membuat terlebih dahulu seperti ini. Nah, jadi kita buat tabel yang tabelnya itu isinya XI baru ZI sama dengan XI kurang X per S baru FZI SZI baru FZI dikurang SZI nih. Nah, untuk menentukan XI-nya, ini kan tadi kita sudah melihat nilai ulangannya, yaitu 98, 85, 95, 70, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai X ini, kita mengurutkan terlebih dahulu mana yang lebih kecil dari nilai-nilai ulangan yang tadi kita sebut. Yang kita urutkan mulai dari yang terkecil. Nah, saya urutkan pertama tadi, yaitu 65, 70, 75, 75, 80, 85, 85, 95, dan 98 sampai yang paling besar. Jadi yang paling kecil kita urut sampai yang paling besar. Nah, setelah itu kita mencari ZI-nya. Nah, ZI ini kita dapat dengan hasil XI dikurang X. Nah, artinya XI-nya tadi kan kita udah XI-nya kita dapat 65. Nah, 65 dikurang X kita. X tadi kita dapat 81,3. Nah, berarti di sini kita buat 65 dikurang 81,3 per S. S ini kita cari hasil dari simpangan baku yang tadi kita dapat itu ialah 10,4. Nah, 10,4 berarti kita buat 65 dikurang 81,3 per S simpangan bakunya ialah 10,4. Nah, sama dengan 1,56. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Kayak contoh berikutnya 70. Untuk mendapatkan ZI-nya, kita harus mencari dengan rumus XI dikurang X per S. Nah, XI-nya kita 70. XI kita dapat 70. Nah, terus dikurang X-nya kita dapat tadi 81,3. 81,3 per simpangan baku yang kita dapat tadi itu berjumlah 10,4. Nah,
Berarti kita kalikan aja, kita kurang 70 dikurang 81,3. Nah, nanti hasilnya ini kita bagikan ke 10 dibagi 10,4, dapat hasilnya min 1,08. Begitu juga sebelumnya. Saya lupa menjelaskan. Nah, untuk berikutnya juga seperti itu. Dimana XI itu 75 dikurang X-nya 81,3 tadi kita dapat per 10,4. Nah, 10,4. Nah, jadi hasilnya nanti kita kurangi 75, kita kurang 81,3. Nanti hasilnya, hasil pengurangan kedua angka ini akan kita bagi kita bagi ke 10 di 10,4 yang, dan hasilnya itu min 0,60. Begitu ini seterusnya untuk mencari ZI. Jadi untuk mencari rumus ZI ini ya ini tadi. Nah, ini hasil yang saya dapatkan dari samanya seperti ini. Ini juga cara jalannya mirip dari yang paling atas, cuman saya langsung ke hasilnya saja. Nah, kita masuk ke FZI. Nah, di sini saya sudah mengisi FZI-nya, tapi saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana saya mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita ambil catatan. Nah, di sini saya sudah menyediakan catatan, yaitu F min 1,56. Kita kerjakan yang pertama kali, yaitu min 1,56. F karena kan di sini FZI, berarti inilah hasil ZI tadi yang kita kerjakan ini. Nah, ini ZI hasil dari penguras. Setelah melakukan pengurangan barulah pembagian, barulah itu melalui hasil pembagian tadi, itulah hasil ZI. Jadi F kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu min 1,56. Nah, F min 1,56 P Z tidak lebih besar atau sama, tidak sama, dikurang min 1,56. Nah, karena kita tadi signifikansinya itu 0,5, semua alfa itu dimulai dengan 0,5. Jadi kita kurang 0,5 itu dikurang. Nah, untuk mencari min 1,56 itu kita menggunakan tabel distribusi Z. Nah, kita cari ini kan ini kan min 1,56. Kita menggunakan tabel distribusi Z normal. Di mana nih? Nih, ini merupakan tabel Z distribusi normal. Tadi kan yang pertama kita kerjakan itu adalah min 1, yaitu F-nya itu min 1,56. Nah, kita cari di sini min 1,56. Nah, di sini kan ada nih min 1,5. Nah, untuk angka belakangnya kita cari yang di sininya, ini yang paling atas. Jadi sebentar saya terangkan supaya kita paham. Nah, jadi kan kita mencari min 1,56. Nah, di sini min 1,56 itu ini min 1,5. Nah, ini. Nah, untuk mencari 6-nya kita ambil dari nilai belakang. Berarti ini 6. Nih, 6. Berarti kita tarik min 1,5 itu kita tarik lurus sampai dia berada di barisan 6. Nih, berarti 0,0594. 0,0594. Nah, kita tulis yaitu 0,0594 sama dengan kita kurang 0,5 tadi yang merupakan taraf signifikansinya, kita kurang ke 0,0594 yang kita dapat dari tabel distribusi Z normal yang memiliki hasil 0,4406. Ini merupakan ini merupakan hasil dari FZI-nya. Kita tulis, berarti kita tulis ini hasil 0,4406, kita tulis ke sini. Nah,
Nah, untuk mencari berikutnya juga sama seperti itu. Nah, ini kan kita masuk nih ke masuk ke min 1,08. Nah, kita masuk. Nah, kita masuk ke sini. Nih, F min 1,8. Nah, sama seperti yang di sini tadi. Kan taraf signifikansi itu 0,5. Kita kurang, kita cari hasil dari min 1,8 itu di tabel Z distribusi normal. Kita cari di sini. Nih. Nah, kita cari dia min 1,8. Nah, di sini kan ada nih min 1,0. Di mana min 1,0 ini min 1,0 kita tarik garis sampai dia berarah ke nih ke 8. Berarti ujungnya berarti di sekitaran garis-garis ini dia. Nah, karena kita udah tahu berarti di sekitaran ini adalah barisan 8. Kita cari min 1,08 nih. Min 1,08 kita tarik dia sampai ke ujung, sampai dia ke tabel nomor 8. Nih. Yaitu 0,1401. 0,1401. Nah, kita tulis 0,1401. Nah, ini dia 0,1401. Nah, kita kurangi 0,5 dikurang 0,1401, hasilnya 0,3599. Nah, kita tulis nih, setelah kita dapat hasilnya, kita tulis ke tabel FZI 0,3599. Nah, untuk yang berikutnya juga sama seperti ini. Tapi ini kan dia di bagian min ya. Ini min semua nih. Min. Kan negatif semua ya. Nah, untuk mencari di sini kan min semua nih hasilnya, mulai dari min 1,56, terus min 1,8, min 1,08, min 0,60. Ini kan ini min semua. Nah, karena ini dia negatif semua hasilnya, makanya 0,5 ini kita kurang ke hasil dari distribusi Z, dari tabel distribusi Z normal. Nah, tapi kalau dia hasil dari ZI-nya itu positif seperti ini, kita tidak perlu mengurang tapi tambah, karena itu kan positif. Jadi 0,5 ditambah hasil-hasil positif tadi ini, ditambah ini, ditambah semua, ditambah. Inilah hasil dari penambahan itu. Jadi kalau dia negatif berarti dikurang, tapi kalau dia positif ditambah. Nah, inilah merupakan hasil dari FZI. Sama seperti cara ini. Nah, karena kita udah masuk ke sini, kita lanjut mencari SZI. Nah, untuk mencari SZI ini sangat mudah, yaitu inilah mengapa kita urutkan dia yang paling kecil. Ini kan, nah ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita buat nomor-nomor kan dia ini di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kita buat gitu. Jadi kayak gini. Nah, nanti di ZI itu dia rumusnya itu kayak seperti ini. 1 per N. Nah, 1 per N ini artinya XI per N. Nah, dimana nanti XI-nya itu kan kita nomornya ini semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 65 itu di nomor 1 kan. Berarti kita buat 1 per sampel N-nya, jumlah N itu kan sampel. Nah, jumlah sampel kita kan 10. Berarti 1 per 10. Baru nih 70 juga. 70 kan di bagian nomor 2. Berarti 2 per 10. 75 kan di bagian nomor 3. Berarti 3 per 10. Begitulah berikutnya. Setelah kita sudah membuat seperti ini, kita bagi. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. 4 dibagi 10 sama dengan 0,4 sampai akhir. Sampai semuanya sudah kita bagi.
Nah, kita masuk ke hasil yang ini. FZI dikurang SZI. Nah, di sini kita kurang nih. Kita kurangi 0,4406. Kita kurang dengan hasil pembagian tadi 0,1. Berarti 0,4406 dikurang 0,1 sama dengan 0,3406. 0,3599 dikurang 0,2 sama dengan 0,599. Nah, 0,0239 dikurang 0,3. Itu nanti hasilnya negatif. Tapi karena ini merupakan daerah mutlak, jadi untuk ini bagian-bagian sini untuk rumus ini itu merupakan rumus mutlak. Jadi ketika ada hasil dia yang bernegatif, dia itu diubah menjadi positif karena mutlak. Artinya di sini saya buat dua angka. Yang pertama dia dibuat dalam bentuk negatif dan yang kedua dibuat dalam bentuk positif karena supaya penjelasannya lebih rinci gitu. Nah, tadi kan hasil 0,0239 dikurang 0,3 itu hasilnya negatif 0,2761. Tapi karena ini merupakan daerah mutlak dan semua negatif itu diubah ke positif, berarti kita ubah menjadi 0,2761. Kita coret ini minnya. Nah, begitu juga berikutnya. 0,0239 dikurang 0,4 itu negatif juga hasilnya. Tapi karena ini merupakan daerah mutlak, kita buat dalam bentuk positif yaitu 0,3761. Nah, begitulah seterusnya. Dimana contoh terakhir lagi 0,9602 dikurang 0,5 itu hasilnya 0,4602 sampai di akhir. Nah, setelah kita mencari ini, kita lihat L max-nya. L, ya. Kita cari L-nya. Nah, melalui hasil FZI dikurang SZI, kita cari di sini hasil yang paling banyak, yang paling maksimal, artinya yang paling banyak dia. Nah, di sini hasil yang paling banyak itu ialah 0,4602. Ya. Dari semuanya itu yang paling banyak itu 0,4602. Berarti nilai maksimal dari FZI dikurang SZI itu adalah 0,4602. Nah, karena kita udah dapat hasil L, kita masuk ke bagian 5 yaitu daerah kritis. Nah, daerah kritis ini rumusnya. Nah, L ini rumus sama dengan L taraf signifikansi 0,05 dibagi, ini kan ada nih ini merupakan jumlah sampel kita tadi kan 10 nilai ulangan matematika siswa yang dipilih secara acak yaitu 10 sama dengan 0,258. Nah, kita udah dapat dia 0,258. Kita tentukan daerah kritisnya yaitu ini nilai L itu jauh lebih besar dari 0,258. Kenapa jauh lebih besar? Kita lihat dari L hitungnya. L hitungnya tadi kita dapat L-nya itu 0,4602. Nah, apakah 0,4602 itu termasuk ke dalam 0,258? Apakah 0,4602 ini termasuk daerah dari 0,258? Enggak. Berarti jika tidak, kita buat 0,4602 itu tidak termasuk ke dalam daerah kritis. Nah, kalau dia termasuk tulisannya seperti ini, tapi kalau tidak dia tulisannya seperti ini. Nah, nih, ini merupakan hasil penjumlahan dari uji normalitas yang dengan soal nilai ulangan matematika kelas 11 diambil secara acak dari 10 orang. Nah,
Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai uji normalitas. Sekaligus saya juga mengambil beberapa contoh soal dan mengerjakannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya memohon maaf jika ada beberapa penjelasan yang tidak dapat teman-teman pahami. Nah, setelah sekian dengan penjelasan saya pamit undur diri dan selamat sore.